warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di podcast Humas Polda Kaltim bersama saya Brigadir Ade Julita Patadungan. Nah, pada tahu kan lagi gencar-gencarnya atau lagi viral nih sekarang Latsita Danus ke-44 ya di Polda Kaltim. Ulangin, di Kaltim. Nah, kali ini Polda Kaltim kedatangan taruna-taruni yang kece-kece, yang mana pasti kalian penasaran kan, pengen tahu lebih jauh nih gimana kehidupan Latsitarda mereka selama di Kaltim. Nah, sekarang udah ada Taruni Fabiola dan Taruna Rido. Nah, mungkin langsung aja kita mau perkenalan, silahkan kepada Taruni Fabiola. Boleh. Perkenalkan, nama saya Fabiola Umaida, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 20229, asal pengiriman Polda Lampung. Polda Lampung. Hobi saya olahraga, lari dan basket. Luar biasa. Jadi udah lama lari dan basket itu udah lama dari sekolah ya? Kalau basket itu kebetulan dari saya kecil SD itu saya udah ikutin basket. Tapi kalau lari nih Mbak, saya itu baru semenjak ikut tes akpol. Oh baik. Nah, kan itu harus lari. Ya, betul. Malah jadi hobi sekarang. Relate banget. Jadi awalnya kita lari apaan sih? Tapi pas sudah mau masuk daftar Polri nih, otomatis kan Kesjas itu harus lari ya. Jadi hobi sekarang. Jadi ya. hobi Luar malah biasa. sekarang. Terus untuk basket sendiri pernah gitu ikut event atau ikut kejuaraan? Ikut. Dulu saya di BL. Oh di BL, luar biasa, keren banget. Sudah taruni, atlet basket, keren banget. Nah, kalau Taruna Rido sendiri, perkenalan dong. Saya sendiri mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rido Pratama Samosir, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 20024, asal pengiriman dari Polda Kepulauan Riau. Untuk hobi saya membaca dan olahraga, khususnya berlari. Suka berlari juga. Kira-kira kalau Taruna Rido sama Taruna Fabiola balapan nih, yang menang siapa kira-kira nih? Kencang semua. Oh, kencang semua. Sama-sama kencang. Luar biasa sekali. Untuk membaca sendiri nih, kita kira-kira suka hobinya literatur mana gitu? Apa hobi kalau apa gitu? Saya sendiri kalau membaca itu senangnya yang biografi. Senang biografi, baik. Menurut saya biografi itu ada nilai-nilainya sendiri kan. Seperti kayak misalnya apa sih yang harus diteladani, terus motivasi gimana pada saat kesusahan bisa bangkit lagi gitu. Baik, untuk tokoh mungkin yang biografinya cukup membuat Taruna Rido terinspirasi gitu, bisa dibagikan mungkin? Kalau saya sendiri untuk tokoh yang saya nilai itu punya nilai moral penting bagi saya, Nabi Muhammad SAW. Jadi memang jurnalnya itu kan emang nggak terdeskripsi secara jelas, cuman kan kita bisa lihat nilai moralnya itu penting untuk kita semua. Baik, luar biasa pastinya ya, luar biasa sekali. Nah, tadi itu sudah perkenalan, kita mau tahu nih kira-kira motivasi dari Taruni Fabiola dan Taruna Rido sendiri untuk masuk Akademi Kepolisian itu apa sih? Boleh dibagikan mungkin? Oke, kalau dari saya sendiri, apa sih yang memotivasi saya untuk masuk ke Akademi Kepolisian? Yang pertama, saya ini memandang diri saya itu suka sekali kalau berteman, berkumpul dengan teman-teman, bersosialisasi. Nah, jadi saya melihat gitu, apa ya pekerjaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Baik. Saat itu kan saya belum ngerti berhubungan masyarakat atau lain-lain, yang jelas kan suka kumpul, suka sama teman-teman. Suka nongkrong lah ya. Waktu kecil ya. Siap. Jadi saya ngelihat, oh polisi ini keren ya gitu. Jadi dia kan kayak yang kita lihat itu kan berhubungan terus sama masyarakat. Setelah saya melihat lagi, mendalami lagi waktu SMA, oh iya mungkin saya cocok di sini. Saya ngerasa polisi passion gue gitu. Cuman itu sih sebenarnya. Baik. Jadi intinya itu seperti mau mendekatkan diri kepada masyarakat, tetapi ada unsur pengabdian lah ya. Luar biasa. Jadi itu menjadi awal mula Taruni Fabiola sendiri ingin bergabung di Akademi Kepolisian. Betul. Luar biasa. Relate banget. Gimana kalau Taruna Rido sendiri? Kalau saya sendiri kenapa ingin bergabung ke Akademi Kepolisian? Yang pertama itu karena memang faktor utamanya karena memang menjadi abdi negara itu kan memang kadang-kadang ada passionnya sendiri tuh. Tiap orang tuh kadang-kadang kan kayak saya, kayak Fabiola itu kan kayak punya gimana sih, kayaknya asik nih emang jadi abdi negara ini passion gua nih, kayak Fabiola bilang tadi kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua emang jadi Akademi Kepolisian ini khususnya jadi polisi sendiri ini
dengan bergabung dengan polisi ini saya melihat kedepannya itu di lembaga ini itu mengapresiasi sangat besar orang-orang yang memang benar-benar pengen mengupgrade gitu. Bagaimana sih kepolisian ini kedepannya? Apakah selalu up to date tentang teknologinya, terus tentang kurikulumnya? Nah, di kepolisian ini saya menemukan, karena saya melihat kan polisi-polisi sekarang di semua bidang, nggak cuma bidang tertentu, mau tentang kayak seperti humas nih. Sekarang kan di humas, kita lihat di humas nih mau perlengkapan misalnya untuk siaran, terus kamera dan sebagainya itu pasti lengkap. Terus kalau misalnya di Binmas dan fungsi teknis yang lain itu termasuk lengkap semuanya gitu. Itu jadi memotivasi diri saya, kayaknya bener nih passion gue nih di polisi. Apalagi kan seperti yang Fabiola bilang tadi kan, ya kan Pak, kita kayak merasa deket gitu kan sama masyarakat. Jadi kayak kita berinteraksi. Berinteraksi gitu. Jadi kayak gimana ya, kita kan berdua nih udah diundang podcast gini kan kayaknya hobi ngomong gitu. Betul, itu sih poinnya. Karena hobinya ngomong. Jadi karena diundang ini jadi kayak masyarakat tuh sosok polisi yang karena yang paling penting di kepolisian itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Ya enggak, Beb? Setuju. Betul luar biasa. Betul sekali, relate banget. Bilang kok sampai diundang di podcast berarti kan udah image-nya itu udah bilang, "Weh, udah nih paling di komunikasi." Berarti apa memang suka berinteraksi khususnya nanti bersama masyarakat. Jadi manapun untuk berinteraksi dalam bermasyarakat itu mengabdikan negara itu didukung secara logistik dan sarpas dan sudah lengkap semua ya, luar biasa. Memang relate. Saya setuju juga 100%. Saya juga suka ngomong soalnya. Nah, ceriwis Mbak. Iya, harus ceriwis. Soalnya gini Taruni. Jadi kalau misalkan kita bersama dengan masyarakat nih, kita kan harus menyampaikan nih untuk merangkul masyarakat. Itu kan kita ya masih kita mau diam-diaman nih, ya enggak? Ya pasti kan gimana Pak hari ini, gimana kabarnya. Nah, untuk mencapai masyarakat itu pasti akan gimana ya kalau mau langsung ketemu sama polisi, betul kan? Betul. Tetapi kita sebagai abdi negara kita harus menampilkan wajah yang ceria dan bisa merangkul, iya kan? Supaya kita bisa mengetahui apa sih masalahnya masyarakat. Betul. Luar biasa sekali. Dan itu dijadikan pengabdian oleh Taruni Fabiola dan Taruna Rido, luar biasa. Jadi hobi komunikasi menjadi pengabdian, luar biasa sekali. Nah, terus kita juga pengen tahu nih sekarang Latsitardanya ini apakah di Balikpapan ataukah di mana? Apakah satu tempat nih untuk Latsitardanya, terus itu di Satlat apa dan kegiatan selama Latsitarda itu ngapain aja sih? Dari Rido dulu aja. Jadi saya kan di sini, saya kebetulan di Balikpapan nih. Oh, kena di Balikpapan. Teman saya kasihan nih, dia dari PPU harus nyebrang dulu dia. Oh, kenanya di Penajam ya. Baik. Nah, saya kan di Balikpapan. Kebetulan kalau di Latsitarda ke-44 ini ada 4 satlat. Yang pertama itu Satlat Kijang di Satlat PPU, Kijang. Satlat Elang itu di Pasir, Satlat Hiu itu di Balikpapan, sama Satlat Macan itu di Kupar. Satlat Macan. Iya, benar. Oh, berarti ada 4 satlat. Ada 4 satlat. Ada Kijang, Hiu, Elang, Macan. Itu kok bisa 4 hewan ini? Bisa dijelaskan mungkin kenapa? Dari dulu udah itu. Oh, dari dulu ya. Oh, ada yang membedakan nggak dari tiap-tiap satlat ini? Ada. Jadi kalau untuk Kijang sendiri itu yang pusatnya itu Akademi Kepolisian. Oh, baik. Selanjutnya untuk Elang itu dari Akademi Angkatan Udara. Oh, baik. Oh iya. Makanya itu Elang ya. Nah, kalau tadi ditanya itu simbol dari masing-masing. Oh, simbol dari masing-masing matra, betul banget. Baik. Kalau yang tadi hiu itu dari Akademi Angkatan Laut. Oh, karena hiu ya. Iya, betul. Baik. Untuk yang macan Akademi Militer. Karena baik. Oh, luar biasa ternyata. Jadi Taruna Rido dan Taruna Fabiola apakah tergabung di satu satlat? Beda ya. Oh ya, karena saya tadi di Satlat Hiu di Balikpapan. Hiu di Balikpapan. Untuk Fabiola. Saya di Penajam Pasir Utara, Satlat Kijang. Saya sendiri dari tim Posko, yang mana saya sendiri itu tergabung dalam tim penyuluhan dan sosialisasi. Oh, luar biasa. Jadi hobi komunikasi itu tersalurkan dengan baik ya, luar Jadi biasa. kegiatan saya di sana itu adalah berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di Penajam Pasir Utara. Baik. Itu untuk ikut memberikan motivasi supaya adik-adik itu meningkatkan
menginginkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Baik, gitu. luar biasa. Gimana apresiasi dari adik-adiknya, apakah bersemangat? Iya, luar biasa sekali selama saya melaksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah. Iya. Selalu antusiasnya luar biasa, besar sekali, tinggi sekali itu. Selalu rame lah Mbak pokoknya. Wih, luar biasa. Berarti sangat termotivasi lah Iya. dengan kehadiran para taruna dan taruni sekalian. Dan testimoninya Mbak, dengan adanya Latsitardha Nusantara 2024 di Kalimantan Timur ini, Baik. khususnya Penajam Pasir Utara ya, mungkin di daerah lain juga iya seperti itu, cuman ini saya langsung itu melihat bahwa sebelum kedatangan taruna-taruna itu orang-orang yang lari pagi, lari sore itu ada namun sedikit. Oh baik. Setelah kedatangan taruna-taruni, Oke. adanya kegiatan Latsitardha ini, Iya. itu jadi ramai sekali tuh jalan. Luar biasa. Iya. Oh, jadi yang bener. membludak Iya, ya audiensnya. Bener. Jadi- Soalnya kan Fabiola bilang gitu kan. Soalnya di sini juga gitu. Tuh berarti Nah, kan, dialami di daerah-daerah lain juga. Oh, baik. kalau di sini baik. nih pusat larinya di Grand City tuh ya. Ya, Nah, betul. kan di Grand City Ya, kan. betul, di Grand Nah, City. situ. Yang di situ larinya itu yang biasanya tiap sore kan katanya tuh biasanya dikit gitu yang lari Iya, sore. iya. Sepi pasti. Itu sekarang taruna kan pada ke situ kan. Oh, iya, baik. Dari papan lari di situ. Jadi pada Oke. pengen, "Bang, izin Bang mau foto Bang." Jadi kayak nambah motivasi. Oh, ya, betul. Jadi betul sebenarnya sekali. poin pentingnya ini kami datang ke Latsitardha ini bukan hanya gimana ya, Ber? Maksudnya kayak beban gimana ya? Kita Kan harus fokusnya untuk pengabdian membangun terhadap pengabdian. masyarakat. Bukan gitu, bukan itu aja, tapi juga Bukan kita hanya itu. membawa pesan moral dari matra masing-masing untuk Baik, sebenarnya baik. tuh taruna itu tuh nggak cuman tentang pelaksanaan giat kerjanya ada aja loh gitu, tapi juga mengajak kalian semua supaya gini loh, memperkenalkan secara Betul. ringkas lah gimana sih kehidupan taruna gitu. betul, Kayak seperti ya kami hobi lari, terus membantu masyarakat dan sebagainya. Baik. Jadi di samping untuk mendukung pengabdian kewarganegaraan dan Iya. juga mengabdi secara secara Memberikan pesan moral. lebih ke friendly gitu lah Iya. ya. Jadi kayak bisa sama-sama gabung dalam Ini kegiatan sebenarnya pribadi. dengan metode atau cara lain yaitu dengan pendekatannya bersama-sama. ya. Iya. Betul Bahkan sekali. pendekatan dengan cara yang Betul berbeda. sekali. Jadi pendekatannya itu bisa lebih lebih dekat lah ya Iya sama betul. masyarakat. Karena ada pembatas lagi Mbak Iya, sekarang. betul. Kalau Betul, dulu betul. kita bukan dulu, maksudnya kalau kita di resimen di akademi masing-masing, itu kan kita ya udah hanya sebatas dari taruna-tarunnya saja. Kalau di baik. sini kan kita benar-benar di sini Mas Rido sendiri aja tinggalnya di rumah warga. Ya, di rumah Jadi kita tuh baik. benar-benar Baik. dekat sama masyarakat itu. Dari bapak ibunya, kakek neneknya, adik-adiknya, anak-anaknya itu semuanya. Luar biasa ya, sangat dekat lah ya. Jadi kami sebenarnya gitu kan. Jadi pengalaman baru di sini ini sekaligus dengan pertanyaannya Mbak tadi. Maksudnya gimana sih kehidupan Latsitardha ya kan? Femi? Iya. Jadi sebenarnya yang beda tuh semuanya sama. Kegiatan itu berjalan sama persis seperti di kegiatan di resimen. Ya seperti ya ibadah pagi bersama, ya itu kan dilakukan bersama warga dan sebagainya. Baik. Seperti olahraga, lari dan sebagainya, ada apel pagi dan sebagainya itu tetap sama. Nah, yang membedakan di sini adalah kami di sini semuanya tinggal di rumah warga. Oh jadi tinggalnya, saya pikir tinggalnya itu dikelompokkan sendiri. Oh ternyata bergabung bersama masyarakat. Di rumah warga. Jadi di rumah warga itu tuh dibagi-bagi kan, maksudnya di kelurahan, seperti saya di kelurahan Gunung Samarinda. Nah, saya ini ditempatkan di situ bersama teman saya yang dari matra lain. Jadi udah di rumah warga sama matra lain, jadi saling berintegrasi gitu. Jadi kita kayak ngerasa bener-bener, oh saya punya orang tua baru ini di sini. Dan saya punya saudara baru Saudara juga, baru nggak juga. cuma akpol Iya, doang. benar. Baik, luar biasa. Jadi menciptakan keluarga baru Betul. ya. Benar. Dan juga masyarakat pun merasa lebih dekat dan merasa lebih keluarga Iya, dengan benar. para taruna-taruni sendiri ya. Tapi Luar itu juga biasa. sebenarnya secara nggak langsung itu mempromosikan bahwa taruna itu kehidupannya ya, maksudnya kan kita dilihat gitu sama warga juga. Oh, pagi ini udah bangun pagi. baik. udah lari-lari pagi. Gitu. Menimbulkan positif vibes Maksudnya lah ya. Jadi Baik. kalau misalnya sekaligus ini menambah sebenarnya meningkatkan citra penting bagi kedepannya bahwa yang dinilai abdi negara ini bagaimana sih kehidupannya. Misalnya ada simpang siur, ada negatif komen yang datang ke para di kepolisian juga kita bisa counter dengan bagaimana kehidupan kami walaupun di luar dan di dalam resimen kami juga bisa berbuat dengan baik. Baik, seperti etalase dari Nah, abdi negara iya, itu etalase, sendiri ya. benar. Baik, luar biasa. Dan itu sudah tersampaikan dengan baik selaku
para taruna dan taruni Akpol sekalian, bahwa menunjukkan kepada masyarakat bahwa seperti ini loh kehidupan para tarun dan taruni sekalian, bahwa kami pun hidup seperti masyarakat pada umumnya. Betul, juga dan juga kita sangat merangkul masyarakat untuk ayo kita beraktivitas bersama-sama. Luar biasa sekali. Nah, bagaimana kesannya berintegrasi nih sama taruna dari matra lain di Latsitarda Kaltim, dan kesannya waktu pertama kali ke Kaltim itu gimana sih? Saya kesannya berintegrasi dengan taruna dari matra lain. Kan kita rame tuh. Ada dari Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, BSSN, Unhan dan IPDN. Tentunya itu semua bergabung. Dan sebelumnya kita itu sudah melaksanakan kegiatan integrasi waktu kami awal masuk menjadi taruna, Mbak. Waktu itu setelah diresmikan kayak dilantik ya kami menjadi seorang taruna, kami itu integrasi di Magelang. Itu 3 bulan. Jadi di situ awal mula kami bertemu, itu 3 angkatan Akpol, Akmil, AAD, AAU. Nah di situ kami sudah berkenalan dan lain-lain. Namun bedanya adalah dulu itu kita masih sama-sama botak, semuanya sama mukanya. Jadi ya udah kosongan lah bahasanya. Ketika kami bertemu lagi, ditemukan sekarang dengan sudah melalui 3,5 tahun pendidikannya, hampir 4 tahun ya, karena kan kita 4 tahun pendidikannya, hampir melewati semuanya, pengalaman, pembelajaran. Nah, disinilah tempat kita bertemu kembali dengan bertukar, sharing mengenai ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di matra masing-masing. Jadi dari situ tuh pikiran-pikiran ulangi, pengalaman-pengalaman, pembelajaran yang telah kita dapatkan itu kita saling bertukar informasi yang diharapkan dapat bermanfaat untuk kita juga ke depannya. Karena kan kita pasti bekerja sama, kita kan pasti berkolaborasi. Betul. Jadi ini mungkin manfaatnya juga dari adanya integrasi. Selagi itu juga bertujuan untuk ada ya kita keluarga baru lah di sini. Baik. Jadi sharing ya. Jadi masing-masing matra sudah awalnya waktu itu belum ada dapat apa-apa, sekarang udah dapat apa-apa nih ya. Sekarang kan kita udah ada. Iya, jadi bisa sharing satu sama lain. Ya, luar biasa. Bagaimana dengan Taruna Ridho? Kalau saya sendiri, jadi sebenarnya ajang Latsitarda ini benar kata Fabiola, lebih ke reuni nggak sih? Reuni ya. Jadi kan ada beberapa matra. Reuni yang ada kegiatannya. Yang ada kegiatannya gitu. Jadi kami itu awalnya itu pasti bertemu kan karena perjalanan kami naik kapal kan dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Nah kami di kapal itu selama 3 hari ya, nggak ada sinyal ya? 3 hari. Jadi satu kapal itu 3 kapal. 3 kapal. Perjalanan kami itu 3 kapal. Dari semua matra ditambah dengan Unhan, BSSN, IPDN sama IPDN. Nah jadi di 3 kapal itu kami semua menuju ke Kalimantan Timur. Nah, jadi kegiatan kami itu ya di kapal itu pertama kali pasti mencari teman-teman yang dulu sebenarnya jumpa di Mencandra dulu, di Magelang dulu. Terus setelah itu mungkin udah berlanjut cerita-cerita, alhasil kami juga berkolaborasi juga. Misalnya gini, seperti yang kayak misalnya kami, kalau misalnya yang dari Akademi TNI kan kami mengetahui bahwa kami di keamanan, mereka di pertahanan. Nah, yang kami belum tahu secara spesifik ini bagaimana sih yang IPDN, BSSN sama Unhan ini dapat berkolaborasi dengan kepolisian. Nah, itu pasti mendalami hal-hal itu. Ternyata di sini masing-masing itu semua perannya itu penting. Mereka punya kelebihannya masing-masing. Punya bidangnya masing-masing. Nah, itu gunanya kerjasama kolaborasi. Stakeholder di masyarakat juga kita menilai bahwa nantinya dari IPDN kan bekerja di Kemendagri, itu juga berkesinambungan dengan kepolisian di kemudian hari. Kemudian untuk di BSSN itu ada Politeknik SSN itu mempelajari tentang cyber. Kita juga di kepolisian punya cyber. Jadi bisa saling berkesinambungan ke depannya. Untuk Unhan juga mendalami semisal ada di bagian kedokteran, ada bagian fisikanya. Nah, itu sangat penting, terutama kami kan di kepolisian kita juga ada dokes ya nggak Feb? Ya kan ada dokes juga. Jadi di mana ke depannya di Unhan itu juga bisa berkolaborasi dengan kepolisian. Baik, jadi gunanya Latsitarda ini betul-betul integrasi, mengawinkan setiap ilmu yang sudah didapatkan dari masing-masing akademi ya, luar biasa, dan langsung diaplikasikan di masyarakat ya, dengan berbaur dengan masyarakat seperti tinggal di rumah warga, ya, berinteraksi dan beraktivitas bersama dengan warga. Luar biasa sekali ternyata kegiatan Latsitarda tahun ini di Kalimantan Timur.
luar biasa. Dan itu terjadi di setiap tahun ya, setiap angkatan Latsitarda gitu ya. Latsitarda Nusantara ini kegiatan tahunan yang diadakan untuk taruna tingkat 4 atau taruna reda. Oh baik, yang akan praspa ya? Iya. Jadi itu kegiatan terakhir tingkat 4 lah Mbak gitu. Oh siap baik luar biasa. Nah, terus perbedaan keseharian nih selama Latsitarda sama keseharian di Akpol nih, ada bedanya nggak? Bedanya itu tadi, jadi kegiatannya itu seluruhnya sama. Jadi kan kehidupan taruna di resimen Akademi Kepolisian itu sudah diatur di dalam Perduktar atau Peraturan Kehidupan Taruna. Nah, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita sudah ada jadwalnya, udah tertata itu semua. Nah perbedaannya apa? Perbedaannya yang tadi Mas Rido bilang kalau bedanya kita itu di sini bersama dengan masyarakat kegiatannya. Selebihnya sama karena dari makan pagi, kita berkegiatan, aktivitas dan lain-lainnya itu semua sudah ada jadwalnya. Baik. Jadi kalau misalkan kayak makannya itu sehari-hari apakah tetap bergabung sama taruna atau bergabung sama rumah tempat tinggal? Nah, jadi itu perbedaannya juga. Jadi disediakan oleh tempat tinggal. Jadi apa yang dimakan orang di rumah itu, keluarga kita yang makan di rumah itu, kita juga ikut makan itu. Jadi di sini intinya itu Latsitarda ini karena judulnya untuk taruna dewasa atau taruna reda. Jadi kita di sini diberi kesempatan untuk memiliki sifat dewasa. Jadi apapun kegiatan diawasi dan tidak diawasi, di dalam resimen nggak di dalam resimen, kita harus berbuat sesuai yang Fabiola bilang tadi, Perduktar. Nah, karena Perduktar walaupun kita sedang di luar resimen, di luar Kesatuan Akademi Kepolisian, kita Perduktar itu masih berlaku. Kayak kita harus berperilaku harus tetap sesuai dengan koridornya. Baik. Oh, jadi selama Latsitarda ini apa yang sudah didapat selama di Akpol itu pelan-pelan diimplementasikan harus tuh. Baik, luar biasa. Dan apakah ada tantangan dalam pelaksanaan itu? Awalnya nih waktu pertama kali Latsitarda terus ditempatkan nih di rumah warga, apakah ada kesulitan untuk melaksanakan hal itu? Kesulitannya sih sebenarnya enggak ya Mbak, karena kita semua ini pasti bagaimana caranya kita harus cepat dalam beradaptasi dimanapun dan kapanpun. Nah sejauh ini dari perpindahan kita keluar dari akademi masing-masing masuk ke kapal, adaptasi di kapal, gimana kehidupan di kapal, turun ke rumah warga masing-masing, pasti semuanya cepat atau lambat pasti harus tetap beradaptasi. Jadi kalau hambatannya sejauh ini nggak ada ya. Saya kita sama keluarganya sejauh ini baik-baik aja. Dan untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Timur ini saya rasa sangat welcome gitu ke kami yang datang ke sini. Terbukti waktu kita pembukaan kemarin ya, nah itu tadi banget. Ada pertanyaan gimana kesannya gimana? Di Kalimantan, pertama datang di Kalimantan Timur. Tentunya kami semua berterima kasih terhadap semua pimpinan di Kalimantan Timur, baik gubernur, terus juga stakeholder lainnya, Bapak Kapolda, Bapak dan lain-lainnya itu berterima kasih karena kami sudah disambut dengan baik di sini. Dan untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur, Mbak, karena pertama kami datang dan melakukan pembukaan kegiatan Latsitarda Nusantara ke-44 tahun 2024 di Kalimantan Timur ini, kita sudah disambut dengan baik dengan segitu antusias yang besar dan animo yang luar biasa ada di sini. Terbukti dari kita pelaksanaan kirap ya, Dok. Kirap itu rame banget ya. Itu kayaknya semua warga Balikpapan itu kumpul di situ. Kumpul di situ memang. Buat menyaksikan taruna seluruh peserta Latsitarda 2024. Luar biasa sekali. Memang itu kalau nggak salah di tanggal 6 Mei kemarin. Iya, betul. Itu pokoknya kayaknya 6 Mei itu isi story orang Balikpapan itu isinya kirap semua. Iya, kirap semua, taruna dan taruna semua. Betul. Luar biasa memang antusiasnya warga Balikpapan menyambut para taruna dan taruni sekalian, luar biasa. Nah, kan sebentar lagi mau dilantik nih. Amin. Kira-kira ada nggak kenangan paling berkesan selama 4 tahun nih pendidikan di Akpol? Mau di-share? Kalau saya pengalaman paling berkesan yang pernah dialami di Akademi Kepolisian. Iya. Bagi saya sendiri, seluruh kegiatan di Akademi Kepolisian itu terkenang buat saya. Kenapa? Karena setiap kegiatan itu kita lakukan bersama-sama.
dengan teman-teman satu angkatan tuh. Makanya kita bahkan sampai nama lengkap dan orang tuanya pun kita kenal gitu karena karena udah 4 tahun bareng-bareng. Masa iya nggak saling kenal gitu kan? Iya udah hafal karakternya gimana, wajahnya, kebiasaannya gimana itu kita udah hafal. Bahkan kalau ngelihat dari belakang tuh nggak usah dia ngadep ke depan ngeliatin muka itu, ngeliatin wajah udah tahu kita itu siapa. Nah itu setiap kegiatan yang dilakukan tuh pasti berkesan karena kita lakukan bareng-bareng. Contohnya Mbak, ketika kita sudah selesai nih kegiatan, udah selesai apel malam. Kalau apel malam kan pertanda seluruh kegiatan pada hari itu selesai Mbak. Nah udah apel malam, masuk pembersihan diri, siap-siap di kamar. Nah kita di situ saking terkesan setiap kegiatan tuh ada aja cerita yang diceritain dia habis-habis Mbak. Itu pasti kita ketemu cerita lagi. Jadi semua yang dilakukan tuh terkesan buat kita. Luar biasa, sangat berkesan sekali ya. Saking kebersamaan itu sangat lekat ya. Iya betul. Luar biasa. Taruna Rido sendiri? Kalau saya sendiri nih sama dengan Fabiola, semua tuh berkesan. Cuman ada nih Feb yang paling berkesan. Apa? Porsi Maptar, ya nggak? Iya. Nah, jadi Porsi Maptar ini event tahunan yang diadakan oleh akademi, khususnya Taruna Akademi Kepolisian, yang mana event itu terbuka untuk semuanya peserta yang ada di, nggak hanya di nasional tapi juga ke internasional. Itu ada kayak lomba jurnal dan sebagainya. Itu menurut kita tuh berkesan, tahu nggak sih kenapa? Karena emang eventnya itu tuh yang handle kita sendiri, yang melaksanakan kita sendiri. Jadi belajar kita. Jadi kita belajar di situ. Baik. Jadi event dengan sebesar itu, karena event tahunan itu kan termasuk event besar. Mengundang daripada universitas lain, akademi lain juga diundang, mahasiswa dari luar juga diundang. Nah, itu tuh membuat kami untuk belajar bagaimana sih manajemen yang udah kami pelajari selama kami jadi taruna, itu bisa nggak sih diaplikasikan selama pelaksanaan itu gitu. Dok, kasih tahu dulu, Porsi Maptar itu apa Dok? Makan olahraga. Oh, seperti ini ya, apa? Makan olahraga, seni dan juga porseni. Ya. Porseninya dari Akademi Kepolisian. Baik. Itu berarti masing-masing punya cabang olahraga yang didukung, seperti Taruni Fabilo ikut basket gitu ya. Betul. Kalau Taruna Rido ikut ada futsal. Ikut futsal. Baik. Nah, itu nggak cuma olahraga aja kan, ada seni, yang tadi ada jurnalis ada itu. Jurnal. Baik. Tulisan karya ilmiah dan sebagainya. Nah, itu yang berkesan. Itu berkesan karena bergabung ya seluruh taruna dari akademi lain dan bersinergi. Wah, luar biasa sekali, berintegrasi, dan walaupun ada sedikit unsur mungkin seperti mendukung para akademi masing-masing. Seperti apakah ada perlawanan seperti persaingan gitu. Persaingan maksud saya. Kalau persaingan semua dilakukan secara sehat. Sportivitas baik. dijunjung tinggi di sini. Sportivitasnya. Apalagi kan semuanya pesertanya tuh mahasiswa, pelajar dan taruna. Jadi semuanya pasti sudah dipastikan lah, nggak ada yang anarkis, nggak ada yang ini. Baik. Kalaupun memang ada sedikit kecurangan ya kan bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu. Baik. Maksudnya bukan kecurangan yang gimana-gimana ya. Maksudnya dalam pertandingan kan ada yang misalkan ada yang terima, ada yang nggak terima. Maksudnya seperti itu. Saya ulangi ya, yang tadi maksudnya bukan kecurangan, tapi dalam suatu pertandingan pasti ada kalah, ada yang menang, ada yang terima, ada yang tidak terima. Nah itu kan di situ karena kita menjunjung tinggi sportivitas, maka ya bisa diselesaikan di tempat. Maksudnya luar biasa, baik. Seperti itu. Sungguh bentuk integrasi yang sangat kompak ya dari semua matra dan dari akademi, luar biasa. Nah, sekarang kita mau tahu nih, kalau misalkan habis pelantikan, nah jika berdinas nanti kira-kira Taruni Fabiola dan Taruna Rido ini udah berkenan untuk mengabdi di fungsi apa sih? Kalau fungsi saya siap sih di mana aja. Siap di mana aja, baik. Mana aja. Mungkin ada fungsi yang sudah ditaksir atau sudah wah kayaknya saya cocok di sini gitu. Saya reskrim. Ada alasan kenapa? Sejauh ini hanya menginginkan itu. Pengen di reskrim, luar biasa. Tetapi siap ditempatkan di mana saja. Iya. Dengan Taruna Rido sendiri? Kalau saya sendiri sih semua fungsi sama aja menurut saya. Cuman
kalau di spesifik lagi yang saya pengen tuh reskrim. Reskrim juga luar biasa. Jadi pengen menjadi penyidik-penyidik yang handal ya dalam pengabdian di Polri nanti. Dulu kan pas kecil kan kita kan ngelihat kayak polisi itu bisa nangkep penjahat. Baik. Makanya maunya di reskrim. Baik, luar biasa. Tapi menurut saya kita jadi polisi penjahat udah takut dulu. Iya. Gitu. Nah, balik lagi Mbak, maksud saya jadi ini juga menjelaskan ke yang penonton yang ada di sini juga. Baik. Apalagi bagi yang adik-adik yang ingin mendaftar menjadi anggota Polri, baik itu dari Akademi Kepolisian maupun Bintara maupun Tamtama, ini sekaligus mempromosikan bahwa polisi itu tuh tidak melulu tentang reskrim, tidak melulu tentang lantas dan sebagainya. Semua fungsi di polisi itu sama. Karena setiap fungsi semua fungsi yang ada di kepolisian itu saling berkesinambungan. Ya, betul. Yang reskrim pasti butuh binmas, yang binmas pasti butuh sabara, yang sabara juga butuh yang lantas dan sebagainya. Betul sekali. Jadi setiap fungsi yang ada di Polri itu semuanya sangat berkesinambungan dan saling bergantung satu sama lain untuk menciptakan Polri dapat mengabdikan diri kepada masyarakat dengan prima, luar biasa. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih, bagaimana Taruni Fabiola dan Taruna Ridho sekarang itu mungkin ada quotes gitu yang bisa membuat Taruni Fabiola dan Taruna Ridho ini memegang teguh value bahwa saya ini menjadi seorang taruni Akpol, itu yang bisa dibagikan nih kepada audiens bahwa ada quotes yang favorit gitu. Oke. Saya pertama nih. Boleh. Ini saya udah beberapa kali bilang ini di tempat-tempat lain. Baik. Memang pegangan saya bahasanya ya. Baik. Kalau saya tuh quotes yang menjadi favorit saya adalah you are what you think. Oke. Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berpikiran kamu mau jadi taruna di Akademi Kepolisian, kamu pasti bisa. Saya mau cerita sedikit mengenai pengalaman pribadi saya. Boleh. Jadi sewaktu saya kecil, waktu saya SMP, saya itu menuliskan di kertas note kecil gitu. Baik. Note kecil. Terusnya SD Kartika 25 Bandar Lampung, SMP Negeri 9 Bandar Lampung. SMA nih saya belum SMA Mbak. Tapi saya nulisnya di salah satu SMA swasta yang favorit sekarang lah, anak-anak zaman sekarang nih pasti pada tahu SMA ini gitu kan. Terus keempatnya poinnya adalah Akademi Kepolisian. Itu saya tulis dari SD kelas 6 mau naik SMP. Cuman Tuhan berkehendak lain, yang SMA saya nggak dapetin apa yang saya tulis, tapi saya diberikan oleh Tuhan adalah SMA paling terfavorit lah di daerah saya di Bandar Lampung. Itu SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Itu SMA terfavorit di sana. Nah, walaupun nggak sesuai keinginan saya, tapi Tuhan tahu yang mana yang bisa mengantarkan saya untuk saya masuk ke Akademi Kepolisian. Nah, karena saya berpikir kalau saya pengen jadi taruni di Akademi Kepolisian, saya udah berpikiran seperti itu. Dan apabila kita udah tahu apa tujuan kita, pasti kita mencari cara bagaimana kita untuk mencapai tujuan kita tersebut. Betul. Nah, dari situ saya ya berlatih, belajar dan lain-lain. Betul. Setelah itu saya pulang cuti tingkat 1 pertama kali, saya nemuin binder saya. Oke, baik. Binder itu saya buka. Saya ditunjukin ibu saya juga, disimpenin sama ibu saya ternyata. Buka, terus ada tulisan di mana saya itu bilang tahun 2020 jadi taruna Akademi Kepolisian. Oh, luar biasa. Saya tulis itu waktu saya kelas 1 SMA, berarti tahun 2017. Luar biasa. Dan itulah yang menjadi quote saya itu. You are what you think. Kalau kamu berpikiran apa, kamu tuh menjadi apa yang kamu pikirkan, ya kan? Luar biasa. Nah, itu sih Mbak. Relate ya, berarti kita sejatinya adalah apa yang kita pikirkan sendiri ya. Jadi sebenarnya apa yang kita pikirkan itu yang memotivasi kita untuk melakukan apa yang kita menjadi tujuan kita. Luar biasa, betul. Dan itu terjadi ya, luar biasa. Dan itu harus diimbangi dengan pertama berusaha, diimbangi dengan berdoa, setelah itu serahkan kepada Tuhan. Luar biasa, betul. Relate banget. Itu 100% works. Bagaimana dengan Taruna Ridho sendiri? Kalau saya punya quote sendiri, tidak peduli seberapa banyak kau harus jatuh,
Yang terpenting adalah seberapa cepat kau bisa bangkit. Baik. Karena keluarga selalu menanti di rumah. Luar biasa banget. Karena quote ini nih punya makna tersendiri dalam diri saya. Karena kan saya daftar Akpol ini kan gak cuma sekali. Baik. Saya tahun ketiga baru lulus Akpol. Baik. Nah, jadi saya di sini juga sekalian memberi saling sharing lah ke adik-adik sekalian yang juga mau daftar, bahwa kalau cuman gagal sekali 2 kali ya jangan jadi hambatan untuk tidak berusaha lebih baik lagi. Karena bisa jadi Tuhan itu dikasih kesempatan kita di kesempatan ketiga atau keempat dan selebihnya. Dan kembali lagi, sekeras apapun kita jatuh pasti akan ada selalu pundak keluarga untuk tempat bersandar. Baik, support sistemnya ya luar biasa. Berarti udah 3 kali daftar, tetapi tidak menyerah ya? Iya, tahun ketiganya baru alhamdulillah lolos. Luar biasa, sangat memotivasi sekali. Jadi kepada adik-adik atau yang sedang menonton podcast kita sekarang, semoga bisa dipahami dan dapat mendapatkan motivasi dari Taruni Fabiola dan Taruna Ridho yang datang pada saat ini ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Sudah cukup ya, luar biasa sekali. Nah, untuk penonton, audiens yang sedang menyaksikan sekarang, semoga dapat mengambil amanat dari apa yang sudah disampaikan. Semoga dapat memotivasi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kita punya UMKM nih dari warga lokal, warlok. Ya. Apa tuh Mbak? Ya, ada salad nih dari tadi ngiler nggak sih? Ada salad. Ya makanya aku ngobrol itu udah ngelihat sebenarnya itu ada apa. Itu menarik sepertinya. Nah, sekarang kita mau eksekusi. Wah, boleh. Nah, terima kasih tim sudah menyiapkan. Ya, masing-masing kita ambil ya. Monggo. Terima kasih. Iya. Nah, sendoknya. Terima kasih Mbak. Iya. Nah, jadi ini adalah UMKM warga Balikpapan, Yumna Cheese Fruit and Salad. Yumna. Ya, jadi klaimnya ini bahan-bahannya premium, terus buah-buahannya juga segar. Nah, kita buktikan apakah betulan premium dan segar nih. Boleh nih kita masing-masing ciduk, boleh silakan. Mbak dulu. Oh, terima kasih. Oke, boleh silakan dicobain ya, kasih review sejujur mungkin. Biar audiensnya tahu. Ini dari pertama saya ngeliat nih ya. Iya, ini kejunya udah melimpah sih. Iya kan, kejunya banyak banget. Iya. Nggak pelit topping guys. Coba kita rasain gimana buahnya Mbak. Karena kalau salad kan pasti yang dirasain buahnya dulu segar apa enggak. Betul. Cobain rasain buahnya segar enggak? Gimana? Enak sih nih, buahnya segar banget. Buahnya segar ya. Biasanya nih kiwi ini kalau yang disediain di salad lain nih, biasanya layu ya enggak sih kiwi ya? Ya enggak? Ini luar biasa enak banget. Enak. Ini bisa dijumpai di mana nih, Mbak? Kalau mau mesen nih, di mana nih? Nah, buat audiens yang pengen pesan salad nih, bisa langsung buka IG-nya Yumna Cheese Fruit and Salad. Nanti kita taruh di bawah sini ya. Nanti habis ini Taruni Fabiola dan Taruna Ridho nonton lagi nih. Nanti kita taruh di bawah sini atau enggak bisa difoto langsung nih. Oke, siap. Mbak, teman saya yang di sana ngiler, Mbak. Oh, boleh. Nanti kita sendokin. Katanya 1 Tupperware itu Mbak boleh nggak, Mbak? Oh, boleh banget. Justru tadi saya nanya, ini kalau misalkan mau dibawa pulang gimana ya? Baik rekan-rekan, sobat podcast Humas Polda Kaltim, sekian podcast kita kali ini bersama dengan Taruni Fabiola dan Taruna Ridho. Bye bye. Dadah.